Koalisi Kim Plus masih harus bekerja keras untuk menaklukkan Jakarta meskipun Anies Baswedan absen dalam Pilkada Jakarta 2024 ini. Yap, bisa dipastikan Anies Baswedan ini sudah tidak bisa maju untuk berlaga dalam Pilkada 2024 ini untuk pemilihan gubernur daerah khusus ibu kota Jakarta setelah tidak ada partai yang mengusungnya di detik-detik terakhir, tidak ada perubahan sama sekali. Nah, apakah ini menjadi angin segar buat pasangan RK Suswono yang didukung oleh belasan partai atau 12 atau 13 atau sampai 15 partai yang tergabung dalam Kim Plus untuk mengusung Ridwan Kamil di Jakarta? Nah, apakah dengan banyaknya partai pengusung tersebut otomatis bisa membuat pasangan ini akan menang telak di Jakarta? Nah, meskipun nama Anies Baswedan nanti tidak ada di bilik suara atau di surat suara, namun memang buzzer-buzzer dari Kim Plus atau pendukung-pendukung Kim Plus harus berusaha keras untuk meyakinkan pendukung Anies Baswedan. Karena di Jakarta ini pendukung Anies Baswedan masih sangat militan alias masih kuat di akar rumput. Jadi itu tantangannya. Dimana kita tahu bahwa akar rumput Anies Baswedan akan melakukan gerakan Jakarta Coblos semua. Dimana ini berpotensi banyak surat suara nanti yang tidak sah alias tidak dihitung. Ya, meskipun kita tahu bahwa pemenang tetap akan ada di Pilkada Jakarta, namun jika suara tidak sah itu banyak, itu akan membuat legitimasi gubernur yang memimpin ini seperti tidak ada marwahnya. Karena tahu bahwa masyarakat Jakarta tidak menginginkannya. Kalau misalnya suara yang tidak sah itu mencapai 60%, artinya ada lebih dari separuh warga Jakarta ini yang tidak setuju dengan calon-calon gubernur yang dimajukan oleh elit-elit politik. Nah, ini tentu menjadi catatan sangat penting buat calon-calon gubernur yang berlaga di Jakarta. Nah, gerakan ini masih terus dikampanyekan di grassroots gitu kan. Kalau gue baca di grup-grup WhatsApp, gerakan ini masih masif. Apakah ini akan bertahan hingga pencoblosan nanti, kita nggak tahu. Dan kalau kita melihat Kim Plus ini kenapa harus berusaha keras untuk meyakinkan pendukung Anies misalnya agar pindah ke mereka, tentu ini harus berusaha keras. Kenapa? Karena selama ini pendukung Anies Baswedan terkesan kontra dengan apa yang didukung oleh Kim. Apakah rayuan-rayuan dari Kim atau kampanye-kampanye nanti, janji-janji politik dari Ridwan Kamil Suswono ini mampu menarik hati dari pendukung militan Anies Baswedan? Gerakan-gerakan kampanye untuk coblos semua ini juga digaungkan. Ada tweet menarik nih dari @elisa_jakarta. Dia men-tweet gini, "Well, why not? Kenapa enggak? Mari maksimalkan suara tidak sah. Ini bentuk protes warga DKI. Kenapa kami harus peduli dengan pilihan parpol yang jelas cuma jadi alat tawar supaya nggak keciduk KPK, dapat SK Hunkam, Kementerian Hukum dan Hunkam ya, yang kementerian itu, atau dapat kursi menteri. Dan DKI nggak bakal hancur cuma karena dipimpin boneka 5 tahun." Seperti itu. Ini tweet-tweet seperti ini atau campaign-campaign JCS ini masih terus terjadi di akar rumput. Apakah ini akan terus bertahan hingga pencoblosan nanti? Tentu ini harus diwaspadai oleh gubernur, calon-calon gubernur yang berlaga di Jakarta. Ini adalah bentuk perlawanan juga dari rakyat Jakarta bahwa elit politik boleh memilih pemimpin untuk Jakarta, tapi tetap suara ditentukan oleh rakyat Jakarta. Lalu gimana menurut Positive People? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe.